kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang kasih, maka kita bisa merasakan sampai dengan hari ini bahwa kasih Tuhan itu nyata bagi kita semua yang ada pada saat ini. Kalau kita masih bisa duduk bersama-sama sebagai keluarga, saudara, bersaudari, sebagai sesama, untuk kita datang mendukung kedua anak kekasih kita pada saat ini yang nanti akan ditemukan, itu semua kita mengamini bahwa hanya karena kasih dan keberkahan Tuhan. Bukti karena perkenanan Tuhan, kedua anak kekasih boleh dibawa dengan dukungan keluarga untuk ada di rumah Tuhan untuk diberikan menjadi seorang suami dan istri dalam rumah tangga Kristen yang baru. Kita diajarkan untuk mengasihi oleh Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan Yesus sendiri sudah terlebih dahulu mengasihi kita sebagai umat. Dan karena Tuhan Yesus sudah memberikan kasih-Nya, sudah mengasihi kita. Karena itu seharusnya kita juga sebagai orang-orang beriman, sebagai manusia yang telah ditebus, kita juga harus menerapkan kasih itu, wujudnya menyatakan kasih itu dalam kehidupan kita hari-hari dengan keluarga kita, sesama kita, saudara-saudari kita, di tempat kerja kita, bahkan dimanapun kita berada, kita diingatkan untuk selalu menyatakan kasih itu dalam kehidupan kita hari-hari. Kita tahu bahwa Tuhan itu yang adalah kasih itu sendiri, Dia sudah mengasihi kita. Karena itu sebagai manusia yang telah ditebus, apa yang dapat kita balas untuk semua kebaikan, semua kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah mencari kehendak Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari-hari. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita jemaat Korintus yang Rasul Paulus berikan pesan, Rasul Paulus tuliskan pesan kepada mereka, ini adalah salah satu jemaat yang besar. Dan karena jemaat yang besar, maka ada berbagai konflik di dalamnya. Kita tahu bahwa ketika dalam sebuah komunitas atau sebuah perkumpulan, ketika perkumpulan atau komunitas itu besar, luas, maka di dalamnya ada berbagai pendapat, berbagai argumen yang membuat berbagai perbedaan dan akhirnya bisa menimbulkan konflik. Nah, demikian juga dengan jemaat di Korintus pada waktu itu. Mereka jemaat yang besar sehingga ada berbagai konflik yang mereka hadapi pada waktu itu. Dan dikatakan bahwa jemaat Korintus ini adalah jemaat yang sebagian besar dari orang-orang pada waktu itu diberi karunia oleh Tuhan. Karena itu Rasul Paulus dia menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus. Kalau kita melihat pasal sebelumnya, pasal 12 itu dia berbicara tentang kasih, dan pasal setelah pasal 13 itu juga berbicara tentang kasih. Tetapi kenapa kemudian Rasul Paulus menuliskan pasal 13 itu tentang kasih? Karena dalam bacaan kita, dalam ayat yang pertama dikatakan di situ bahwa orang-orang yang punya karunia di Korintus ini, ketika mereka punya berbagai talenta, karunia yang Tuhan kasih, tetapi ketika mereka kehilangan kasih, maka apapun yang mereka lakukan dengan karunia yang Tuhan berikan itu akan menjadi sia-sia. Sehebat apapun orang-orang di Korintus, mau mereka bisa melakukan apapun dalam kehidupan mereka, tetapi kalau mereka tidak memelihara kasih dalam kehidupan mereka, maka apapun yang mereka lakukan itu akan menjadi sia-sia. Karena itu, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini juga menjadi pegangan untuk kakak berdua dalam nantinya menjalani kehidupan rumah tangga. Kita sebagai manusia kita terbatas dan penuh dengan kelemahan. Karena itu, walaupun kakak berdua berkelimpahan secara finansial, bahkan bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan rumah tangga, tetapi ingat bahwa ketika tidak sertakan Tuhan, ketika kasih itu tidak ada dalam kehidupan rumah tangga, maka semuanya akan sia-sia. Mungkin kakak berdua yang nantinya akan menjalani kehidupan rumah tangga baru, ada berbagai rencana, ada berbagai plan yang sudah direncanakan dengan matang. Tetapi ingat, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita semua
terkhususnya